Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. Jumpa lagi dalam Tank of Soul channel. Soul Seeker, ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maknanya sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama, karena bersatu lebih kuat daripada terpecah belah. Sistem politik berkomitmen membangun institusi dan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dengan menyatukan perbedaan seperti agama, suku, budaya secara perspektif untuk mengatasi sekat-sekat pemisah yang sering terbentuk karena memihak kelompok tertentu. Suatu keberhasilan politik ditentukan dari parpol pendukungnya, di mana mereka harus menyeragamkan pola berpikir yang strategis untuk mencapai kesatuan, yaitu satu tujuan, satu tekad, dan satu suara. Pada tayangan kali ini Soul Seeker, aku akan membahas tentang politik Menara Babel dengan loteng Yerusalem. Dua tempat yang berbeda, it looks the same objective, tetapi sangat berbeda jauh. Yuk kita ikuti Soul Seeker. Amin. Soul Seeker, semua kepercayaan yang berasal dari bawah, yang dibangun dari manusia, itu bukan merupakan kepercayaan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam hal ini, kekristenan juga tidak terkecuali. Tidak ada agama apapun yang kebal dan establis jika dibangun dari bawah. Termasuk juga kekristenan. Kalau tidak mencermati dengan baik, bisa lengah, unwares, bisa membangun dari bawah, sehingga berujung kekacauan dan disbanded. Hal ini sering terjadi pada organisasi gereja yang kebijakannya dimulai dari bawah, dari akal manusia. Kita harus mengizinkan Tuhan turun dari atas, lalu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Amin. Kita membahas dua tempat yang berbeda, and it looks the same, tetapi sangat jauh berbeda. Kita mulai dari tempat yang pertama, yaitu Menara Babel. Menara Babel adalah menara yang dipercayai oleh bangsa Yahudi dan juga kekristenan, yang menjadi salah satu simbol keangkuhan manusia pada zaman itu. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, tetapi sumber yang paling terkenal adalah dari kitab Taurat Yahudi dan dari Alkitab Kristen, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1-9. Menurut cerita, umat manusia setelah peristiwa air bah Nuh yang hanya memiliki satu bahasa dan logat bahasa, para manusia pergi ke daerah timur dan menemukan tanah di Sinear, dan mereka tinggal di sana. Kemudian dibuatlah batu bata dan tergala-gala dari tanah liat. Tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat keempat juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Basically, jika dilihat niatnya baik, supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka menginginkan sebuah persatuan dan kesatuan. Kalimat marilah kita mendirikan sebuah kota untuk mencapai kesatuan, achieve unity, tetapi perlu digarisbawahi akhirnya gagal. Mengapa? Karena dikacaukan oleh Tuhan. Dibuat gagal oleh Tuhan. Mengapa dikacaukan oleh Tuhan? Mengapa pula digagalkan oleh Tuhan? Kejadian 11 ayat 6 mengatakan Tuhan berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Inilah yang membahayakan. Kesatuan untuk berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Apa saja. They want to live, not God controlling them. Menginginkan hidup yang bukan Tuhan yang mengontrol. Tetapi kesatuan dan persatuan yang mengontrol adalah manusia. But unity and oneness controlling human life. Kejadian 11 ayat 7 mengatakan, maka dikatakan firman Tuhan, Tuhan turun dan confound their language, mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat ke-8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Peristiwa Menara Babel yang diusahakan oleh manusia dari bawah dan finally planningnya fail. Rancangan kesatuannya tidak tercapai. Soul Seeker, namun ada keadaan pembalikan reverse. Ada pembalikan dari apa yang terjadi di Menara Babel kepada peristiwa penyatuan di loteng Yerusalem. Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul karena disuruh oleh Tuhan, dan kita tahu itu dalam peristiwa Pentakosta. Ini merupakan pekerjaan Tuhan, nyatakan dari atas. Karena inilah persekutuan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan manusia. Pentakosta ini adalah hari yang mempersatukan. Tetapi kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan, a unity birth from the ground up, bukan kesatuan yang dibangun dari bawah sampai menuju ke langit. No. So, Seeker, di sini ada banyak kemiripan dalam ayat 1 saja. Mereka sama-sama berkumpul di satu tempat. Di Menara Babel, mereka juga berkumpul di satu tempat. Bedanya adalah yang satu diperintahkan Tuhan, dan yang satu lagi karena kemauan daging, kemauan manusia. Tidak semua persekutuan atau kesatuan itu merupakan kehendak Tuhan. Ada kesatuan yang eksklusif, kelihatannya seperti kesatuan, tapi sebetulnya spiritnya adalah spirit sektarian, spirit pemecah belah. Sektarianisme adalah bigotry atau kefanatikan, diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi, agama, dan fraksi politik. Sebenarnya spirit kedagingan bukan dari Tuhan. Maka kita harus juga memahami jika keterceraiberaian juga merupakan kehendak Tuhan, karena mereka mau menyamai dengan Tuhan, suatu kesombongan yang besar. Tetapi kesatuan yang dihadiahkan Tuhan, diberikan Tuhan dari langit menuju ke bawah, bukan dari bawah naik ke atas. Membangun menara sampai ke langit, itu konsep dari bawah ke atas, from earth to sky. Finally, peperangan, pembunuhan massal atau genocide. Soul Seeker, mereka berkumpul di loteng Yerusalem karena Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menantikan datangnya Roh Kudus yang akan dicurahkan. Roh Kudus itu diberikan untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan. Oke, kita skip sejenak tentang Menara Babel dan mata kita fokus on fenomenal loteng Yerusalem. Waktu kita membaca dalam bagian ini, ada hal yang fenomenal, di mana turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti Roh Kudus hadir seperti tiupan angin yang keras? Soul Seeker, kita tidak mungkin mengkotakkan karya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus dengan jalan pikiran kita. Tuhan bisa bekerja di dalam cara yang Tuhan kehendaki, dan kita harus menerima kedaulatannya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12 diceritakan di sana Roh Kudus yang sama tetapi berbeda kehadirannya. Ketika Elia membutuhkan penghiburan dari Tuhan, lalu ada angin besar dan kuat yang membelah
membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan di sana. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, dan Tuhan ada di angin sepoi-sepoi basah. Waktu kita membaca di dalam bagian ini, kita melihat ada gambaran yang signifikan pada ayat 2. Di sini Roh Kudus yang dikaitkan bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan rumah itu di mana mereka sedang duduk, dan di sini ada gambaran yang menakutkan. Sedangkan angin sepoi-sepoi itu adalah gambaran yang memberikan ketenangan. Tuhan itu bukan hanya angin sepoi-sepoi, tetapi juga gambaran yang menakutkan, seperti rushing mighty wind, bunyi tiupan angin keras. Kita bandingkan dengan Wahyu 4 ayat 3-5, di mana kita melihat dalam gambaran bacaan ini visi surga yang menakutkan, bukan gambaran yang tenang, gambaran yang menakutkan, kegentaran. Semua itu ada bagian yang penting di dalam Christian spirituality. There is a human tendency, kecenderungan dalam diri manusia untuk merumuskan cara kerja Tuhan. Ini yang selalu menjebak kita, bahwa manusia selalu merumuskan cara kerja Tuhan. Bahkan ada orang yang ngeroh, sepertinya, kayaknya bisa tahu jalan pikiran Tuhan. Ia sudah tidak lagi menyampaikan kabar Injil keselamatan, tetapi yang ia khotbahkan, yang ia ajarkan melulu berisi nubuatan-nubuatan. Karena dia katakan, Tuhan berbicara dengan saya tadi malam untuk menyampaikan hal ini. Waduh, boleh saja kalau sekali-sekali, tetapi kalau setiap pertemuan, setiap khotbah selalu ada nubuatan dan Injil keselamatan disampingkan, kita perlu bertanya, apakah benar? Haleluya. Apakah itu benar? Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang roh, pendeta-pendeta yang roh, tetapi tidak berpedoman pada Injil keselamatan Tuhan. Saudara, pada iman orang-orang Israel juga ada kecenderungan seperti itu. Khususnya mereka yang salah mengerti dari teologi kitab Ulangan. Ini disebut dengan istilah teori. Maksudnya Tuhan itu digantikan dengan seperangkat rumusan teori yang sederhana. Contohnya gini, kalau kamu taat maka Tuhan akan memberkati. Kalau kamu tidak taat maka akan memberikan bencana, disaster. Jadi jika kamu hanya tahu bagian yang intimasi dengan Tuhan, maka gambaran seperti itu tidak komplit dan juga tidak convincing. Dalam bagian ini, Roh Kudus digambarkan seperti rushing mighty wind. Juga digambarkan dalam bagian berikutnya seperti nyala api. Ada kemiripan, tetapi Roh Kudus bukan api. Ketika istilah api muncul, ini certain motif yang dipakai mulai dari Perjanjian Lama, mulai dari Musa yang dipimpin Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan tiang api pada malam hari. Istilah api di dalam biblical theology spektrum pengertiannya cukup luas. Hanya pendekatan diskontinuitasnya. Api juga seringkali dikaitkan dengan pimpinan Tuhan seperti Musa. Api sekaligus juga adalah yang memurnikan, api yang menguduskan, api yang membakar, api yang juga menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Termasuk juga di dalam pengertian pencobaan yang kita alami seperti api. Dan juga sangat berkaitan dengan api pemurnian. Digambarkan dalam Alkitab bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dalam bahasa Inggris sedikit berbeda, ayat ketiga, and divided tongue of fire. Ini istilah plural. Aku tertarik dengan istilah divided, yaitu terpecah-pecah. Lidah api itu bukannya satu yang besar,
di atas, tetapi Roh Kudus itu diberikan dividedly kepada setiap pribadi. Kita tahu tubuh Yesus Kristus sama dengan tongue of fire which divided, dipecah-pecahkan supaya kita yang terpecah belah dipersatukan di dalam tubuhnya. Soul Seeker, pendekatan melalui struktur kiastik, di mana teori awalnya didirikan oleh Hermann Gankel di awal tahun 1900-an, di mana ia menganalisis pola sastra untuk mempelajari Alkitab. Tuhan pasti satu, tidak terpecah-pecah, tetapi Tuhan memecahkan dirinya, tubuhnya dipecah-pecah, lalu kemudian membawa kembali orang yang terpecah belah menjadi satu. Ini persis sama dengan prinsip kristologi inkarnasi. Demikian juga Pentakosta divided tongue of fire. Divided berarti menjumpai setiap orang secara pribadi. Jadi bukan mendirikan kesatuan seperti Menara Babel, supaya tetap utuh dan tidak tercerai-berai. Soul Seeker, kita mengangkat tentang partikularitas Kristen, di mana keseluruhan unsur yang holistik di dalam kekristenan yang unik. Di dalam Alkitab itu sendiri, partikularistik memperlihatkan sosok Allah yang memilih satu bangsa secara khusus, yaitu Israel, dalam Perjanjian Lama. Lalu selanjutnya di dalam Perjanjian Baru dipaparkan akan kekhususan satu sosok yang sangat berperan dengan keselamatan manusia, yaitu Yesus Kristus. Partikularitas artinya kekhususan dalam kekristenan yang diperlihatkan dalam doktrin dan ibadah Kristen. Sedangkan kalau kita melihat filsafat orang-orang modern, memberikan tempat pada partikularitas personality human being, di mana kecenderungannya semuanya uniform, semuanya seragam, mirip dengan partai politik. Lalu orang-orang yang punya kepribadian yang kuat, menyuarakan dengan karismanya, anggaplah seperti Mao Zedong atau Hitler. Mereka mau menjadikan seluruh negara itu sebagai bayang-bayang dari kepribadiannya. Mereka orang yang kuat, uniformnya seperti mereka. Itu yang namanya modern spirit. Pandangan ini jauh dari konsep Alkitab. Yesus mau menjadikan orang seperti dirinya, tetapi Yesus tidak melakukan di dalam inkarnasi, melainkan Yesus menghampiri setiap partikular secara khusus. Personalitas itu seorang demi seorang, masing-masing ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Soul Seeker, filosofi orang modern berkata, kita tidak bisa mengikuti karena mereka menekankan partikularitas. Akhirnya mereka masuk ke dalam pendulum yang lain yang sangat menekan partikularitas, sampai pada akhirnya tidak ada universalitasnya. Akhirnya hanya menghasilkan orang-orang yang luar biasa esentriknya. Berpijak atas nama authenticity atau keaslian. Mereka berbicara, aku ini adalah orang otentik. Aku tidak boleh ditekan atau tidak boleh dirubah, karena aku ini unik. Akhirnya pembicaranya kepada hal-hal yang unik, partikular, dan akhirnya jadi esentrik dan menjadi orang yang excluded karena mengangkat egosentrisnya dan pribadinya saja, dan tidak bisa direndahkan hanya karena mendapat dukungan orang terhadap universalitas. Soul Seeker, apakah ini juga mempengaruhi pandangan hidupmu? So pasti berkaitan. Contohnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita ingin menjadikan dia jadi apa? Pasti setidak-tidaknya ikut orang tuanya, terlebih di dalam kesuksesannya. Kita mau plot kemana anak-anak kita, itu tergantung pada orang tuanya. Kalau begitu kita balik lagi dengan Mao Zedong, di mana ia kagum sekali dengan dirinya sendiri. Menurutnya, definisi orang sukses ya dirinya sendiri. Hal ini menjadi aneh, bukan? Mao Zedong Story ingin menjadikan orang lain seperti dirinya. Hal ini bertentangan dengan Bible Story. Dalam Bible Story dituliskan, Yesus membentuk Petrus, Yesus membentuk Yohanes dan Paulus
dan yang lainnya, Yesus membentuk mereka dengan pengajaran dan pendekatan yang berbeda-beda. Tidak seperti Mao Zedong tadi. Dengan pengajaran dan pendekatan yang berbeda-beda. Pada hari Pentakosta, tampak lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing, satu persatu. Tuhan menghampiri setiap pribadi, konteks sensitif, person sensitif, bukan rombongan, satu persatu. Ini bukan kata satu untuk semua, melainkan untuk masing-masing pribadi di mana Allah membentuk pribadi orang. Something impossible if beside, mustahil jika kita katakan pengajaran Kristus hanya satu kalimat untuk semua orang. Hal ini tidak akan mungkin karena akhirnya tidak ada pengenalan. Bagaimana persoalan harus sama dengan latar belakang orang yang berbeda, jalan keluarnya yang beragam, kalimatnya yang sama. Pada ayat yang keempat mengatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di Menara Babel berkata-kata dengan bahasa yang sama, bahasa yang bagus, sudah berkata-kata dengan bahasa yang sama, kumpul menjadi satu, satu bangsa, satu bahasa, berarti sudah unity, universalitas. Tetapi Tuhan mencerai-beraikan, diserakkan oleh Tuhan. Sedangkan peristiwa fenomenal di loteng Yerusalem sangat berbeda dengan fenomenal Menara Babel. Di loteng Yerusalem, Roh Kudus menyatukan dengan memberikan kuasa roh melalui bahasa-bahasa yang berbeda. Ini bukan bahasa audience, ini bukan bahasa pendengar, ini bukan bahasa speaker, ini bukan bahasa preacher, tapi Roh Kudus mengaruniakan karunia bahasa. Mereka menjadi sangat skillful di dalam bahasa-bahasa lain, tetapi substansinya bukan itu. Kenapa diberikan bahasa-bahasa yang lain? Karena ada kebutuhan orang-orang yang perlu mendengarkan bahasa yang berbeda dengan elevate skill of language, agar mereka membukakan hati dan pikiran mereka dan menerima perbuatan Allah dalam hidup. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, orang Kapadokia, Pontus dan Asia, orang Frigia dan Pamfilia, orang Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, bahasa orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Saudara mengerti? Allah menyatukan untuk menunjukkan perbuatan Allah yang besar, untuk menunjukkan mujizat Allah yang berlangsung hingga sekarang bagi orang percaya. Manusia tidak berkuasa untuk menyatukan sesamanya lewat agama, lewat politik, lewat satu bahasa atau satu logat, karena pada akhirnya akan tercerai-berai. Tetapi Tuhan menyatukan lewat pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan mereka dapat menyatukan hati dan pikiran dengan sesamanya. Karena apa? Mereka mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang sama yang didapatkan daripada Tuhan. Walaupun karunia-karunianya berbeda, tetapi mereka bisa menjadi satu karena Tuhan yang menyatukan, dengan keselamatan yang daripada Tuhan, dengan penebusan yang Tuhan berikan, dengan hati yang terbuka dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatukan manusia ilahi di dunia ini untuk bersama-sama memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, memberitakan kabar keselamatan bagi orang yang belum percaya. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus
kita mendapat hidup yang kekal. Tetap semangat, tetap memberitakan Injil, dan jangan lupa Allah menyertai dengan tanda-tanda yang menyertai hidupmu, dengan karunia dan talenta. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.